seseorang sudah punya hobi, dia mencintai hobinya. Betul. Pada saat dia mencintai hobinya, dia pasti ingin berbuat sesuatu untuk kepentingan hobinya seperti apa. Beberapa rekan saya juga melihat sesama riding gitu, enak ya pergi liburan naik motor bersama anak, bersama menantu gitu. Lama-lama menginspirasi mereka juga gitu, mereka ingin juga. Iya, iya. Pada saat ditentukan kecepatan di situ maksimal 110 kilo, kita pakai 130, ketemu jadi selesai. Karena denda. Iya, iya. Gitu ya. Ini dinginnya bukan main, karena kita tidak pernah berhadapan dengan suhu seperti itu. Betul, betul. Pada saat ini kaku, ini sama sekali tidak bisa bergerak. Pada saat ini tidak bisa bergerak, konsentrasi dia mengendalikan motor tidak akan. Iya. Dan itu sangat membahayakan. Iya. Banyak pelajaran ya yang barusan dipetik dari beliau nih. Artinya bahwa karakter building bisa kita sebut bahwa prinsip itu adalah prinsip yang Bapak tanamkan adalah karakter building itu ya. Yes. Pembentukan karakter yang akhirnya bisa dijalani oleh setiap membernya. Kemudian kejadian yang di Bukit Tinggi itu adalah sebuah kejadian yang memberikan pelajaran yang sangat valuable gitu ya. Betul. Bernilai banget justru di saat yang sangat muda. Dan itu mempererat persaudaraan, memperkuat juga setiap person dari member itu untuk bisa kedepannya lebih solid lagi mungkin Pak ya. Oke Pak, keren. Mungkin di sini ada beberapa hal yang kita coba balik lagi ke dunia motornya Pak Jamari. Selain artinya sedikit mungkin Pak, Bapak ini sangat terkenal gitu ya, dikenal dengan family man-nya. Artinya bagaimana membangun kebersamaan bersama keluarga itu justru ketika riding. Ya kan, sama anak untuk riding bersama, dan itu momen yang tidak semua orang bisa melakukan. Nah ini mungkin sedikit Pak, ada tips and triknya apa gimana nih Pak? Artinya di sini ada passion, hobbies, tapi family justru dilibatkan. Yes. Ya. Jadi begini. Ya. Mengapa saya agak fokus dalam setiap soal? Saya melihat pada karakter seseorang. Oke. Ya. Yes. Saya melihat. Masalah apapun akan saya lihat semuanya berangkat dari karakter orang. Iya. Gitu ya. Nah, kalau kita melihat satu persoalan, tapi kita mencari atau pandangan kita hanya selalu kepada yang negatif, kita rasanya nggak akan maju. Gitu ya. Tetapi kita harus melihat apa hal yang positif yang bisa kita lakukan, apa hal yang positif yang bisa menguntungkan kita semua, atau apapun yang bersifat positif. Betul. Nah, saat itulah saya berpikir bahwa katakanlah anak-anak saya masih kuliah, saya masih jadi pejabat militer, gitu ya. Tidak tinggi-tinggi amat, dengan militer juga ya, biasa-biasa saja. Gitu. Tetapi saya melihat kok anak-anak saya ini tidak pada punya hobi. Itu mengkhawatirkan saya, Iya. Dan saya coba arahkan untuk ke sini, ke motor. Oke. Hobi kepada motor itu juga bukan persoalan murah. Ya, bagi saya sebagai seorang prajurit repot banget. Iya. Tetapi saya dalam benak saya lebih repot lagi apabila saya ketemu anak saya melakukan sesuatu yang sangat negatif dibandingkan dengan harga motor. Ya. Kalau seseorang sudah punya hobi, dia mencintai hobinya. Betul. Pada saat dia mencintai hobinya, dia pasti ingin berbuat sesuatu untuk kepentingan hobinya seperti apa. Jadi ada keinginan buat pendidikan itu saya lakukan selalu di rumah, masalah tepat waktu, gitu ya, segala macam sampai dengan sekarang itu menempel pada anak-anak dan keluarga saya bahwa kalau saya misalnya datang dari Jakarta, dia ada di Bandung, pasti kumpul. Datang pasti itu, bawa sudah sampai semua kumpul. Anak, menantu, cucu. Itu kebiasaan. Nah, kemudian ini terbawa pada hobi. Iya. Karena hobi saya naik motor,
anak saya juga sudah senang dengan motor, bahkan sekolahnya entah kemana-mana, tetapi juga kembalinya ke motor gitu ya. Ya nggak apa-apa, saya bilang, ayo jalan. Jadi selalu berangkat bersama, riding dengan kawan-kawan yang ada di sini, anak dan menantu saya. Gitu ya. Istri saya juga ikut, boncengan, riding hanya di dalam negeri itu tidak berani saya membawa istri saya. Betul. Ya kenapa? Rasanya tingkat kerawanannya terlalu tinggi ya. Karena aktivitas kita kan seperti itu. Kepadatannya juga. Tapi misalnya pada saat kita riding bersama-sama di luar negeri, misalnya pasti dengan istri, anak-anak saya dengan menantu saya. Nah, ini terbentuk. Kemudian beberapa rekan saya juga melihat sesama riding gitu, enak ya pergi liburan bersama anak, bersama menantu gitu. Lama-lama menginspirasi mereka juga gitu, mereka ingin juga. Padahal mereka untuk mengumpulkan anaknya saja agak sulit. Itu dia. Itu kan tidak bisa muncul sekaligus ya. Itu kan semua itu pendidikan dari akumulasi dari sejak dia. Betul. Kalau pohon masih lunak gitu kan bisa dibentuk-bentuk gitu ya. Kalau sudah besar kuat dibentuk patah ya. Tapi ada juga yang ikut misalnya anaknya ikut, tapi tidak naik motor, tapi nanti disewakan mobil ikut. Sewakan mobilnya pun anaknya pilih, pengen mobil apa, asal ikut aja nggak apa-apa. Lu pakai mobil apa aja lu mau, ayo kita jalan. Sampai sebegitu. Ya. Hanya karena ingin supaya berangkat bersama-sama. Artinya, alhamdulillah, banyak Allah yang memberikan segala itu. Ya kita bersama-sama lah dengan mereka seperti itu menjadi lihat Pak Jamari seperti itu dan mereka juga ingin begitu. Sampai kejadian itu. Jadi kalau misalnya pembinaan itu ditanyakan sampai seperti itu, seperti apa sebetulnya langkah Pak Jamari? Tentunya dari jauh hari ya. Sejak dia masih belajar berjalan, apalagi kehidupan saya kehidupan militer. Jadi segala macam harus presisi, tepat, nggak boleh kurang, tepat waktu, tepat jumlah, tepat sasaran itu harus. Oke, luar biasa sekali. Oke, brother and sister, banyak sekali yang bisa kita dapat menjadi pelajaran ya, bisa di-share dan bisa jadi teladan buat kita semua dari mulai tadi keluarga, kemudian bagaimana membentuk karakter di komunitas, kemudian secara personal sampai detik ini pun Bapak Jamari selalu tetap eksis, on fire ya, selalu semangat dan memberikan aura positif terhadap semuanya. Oke, brother and sister, kita bertemu kembali ya, melanjutkan kembali di season yang kedua atau segmen yang kedua dari Hey Bro bersama Bapak Jamari Caniago. Dari yang saya lihat nih Pak ya, Bapak ini banyak experience untuk touring ke luar negeri, ke Eropa, ke Amerika, kemudian ada beberapa juga di Asia ya. Mungkin Bapak bisa share bagaimana tip and trick ya untuk bisa touring ke luar negeri itu seperti apa? Kayak gitu. Bisa nanti jadi netizen atau bikers semua juga bisa mendapatkan insight nih soal experience Bapak ini. Gimana Pak? Begini Riga, kalau dilihat dari pengalaman riding di luar negeri, mungkin saya termasuk orang yang sangat sedikit pengalaman. Rekan-rekan saya banyak, bahkan ada satu daerah, satu kawasan yang ada di benak saya menjadi obsesi dan itu belum sampai sekarang. Nanti mungkin saya akan jelaskan di mana. Jadi ini riding bersama dengan sesama bikers dari Indonesia di luar negeri itu selalu kita rencanakan jauh hari sebelum. Dan kita memilih bukan hanya memilih di negara mana, tapi juga memilih waktu yang paling tepat karena mereka punya musim. Tepat. Kemudian juga karena kita juga menyewa kendaraan motor ada di sana, itu juga bagaimana kesiapan motor. Betul. Misalnya, kalau kita akan riding misalnya di Eropa memilih
musim panas, biasanya sudah banyak tuh motor yang disewakan habis. Nah, itu biasanya tidak jadi pilihan kita. Kami tidak pernah memilih riding pada musim panas. Kami memilih riding adalah pada saat kalau tidak musim gugur, itu pada musim semi. Gitu ya. Itu tidak terlalu dingin, tidak panas. Kadang-kadang juga bisa cuaca juga bisa berubah. Bahkan istilah mereka cuaca di kami hari ini bisa 4 musim, dia bilang. Bisa salju turun, dia bilang. Bisa panas. Jadi jenggot selalu di bawah. Istilah mereka seperti itu. Mungkin saya juga belum banyak riding di mana-mana, tetapi apabila kita berniat untuk riding di luar, memang kita harus punya persiapan yang sangat sempurna. Jangan setengah-setengah. Karena kalau setengah-setengah justru akan merepotkan kita. Pada saat merepotkan diri kita sendiri, juga akan merepotkan grup. Gitu. Yang kedua, mematuhi aturan itu secara pasti. Tidak ada pilihan, tidak ada alternatif selain ikuti aturan. Tidak bisa seperti di kita misalnya. Kita lihat jalan tol kita 80 km maksimal. Ya orang yang lari bisa 150 kilo per jam. Itu nggak ada konsekuensi apa-apa. Itu berbeda dengan di mereka. Pada saat ditentukan kecepatan di situ maksimal 110 kilo, kita pakai 130, ketemu jadi selesai. Karena denda. Gitu ya. Dan itu langsung dilempar. Denda, kita harus membayar ke bank tertentu. Pada saat nanti kita keluar, apabila tidak membayar, itu ketahuan itu. Lihat nanti pada saat di imigrasi ketahuan ada sesuatu yang belum bayar, tidak akan dicap, tidak akan lolos itu. Ini contohnya. Jadi persiapannya adalah persiapan selain persiapan fisik, perlengkapan, riding gear yang lebih bagus. Kemudian tadi kesiapan mental kita untuk melatih. Saya ambil salah satu contoh saja ya, misalnya riding di New Zealand. Secara pribadi, saya mengatakan bahwa New Zealand adalah tempat yang paling saya senangi untuk riding. Paling saya senangi. Bahkan hitungannya mungkin saya sudah 4 kali riding di New Zealand. Begitu cintanya saya dengan negeri ini untuk riding. Untuk riding ya, cintanya itu karena untuk riding. Begitu indah tempat itu gitu ya. Nah, selalu kami ini mengambil waktunya adalah tadi kalau menjelang musim panas atau menjelang musim salju. Situ kami biasa riding di situ. Kemudian apa perlengkapan yang sangat dibutuhkan di situ? Jelas bahwa kita harus punya riding gear yang sempurna. Dalam artian kita tidak bisa misalnya pakai riding gear, pakai jean, terus nanti kalau hujan terus pakai jas hujan, raincoat nggak bisa begitu, nggak bisa begitu. Karena apa? Pada saat nanti mau hujan kita berhenti tuh pasang riding untuk musim hujan itu nggak bagus. Karena kita tidak boleh berhenti sembarang tempat di tempat mereka. Di kita kan bisa di tol saja bisa berhenti. Mereka nggak boleh, itu berbahaya. Jadi harus mencari tempat. Sementara kita tempat juga tidak tahu persis di mana 10 km lagi ada nggak? Nggak ada. Jadi memang harus menggunakan riding gear yang benar, begitu. Yang bisa hujan, bisa panas. Dan yang sangat penting lagi adalah glove, sarung tangan kita. Karena kita kedinginan di kaki masih kena panas mesin, gitu ya. Jadi masih hangat gitu. Tapi ini pada saat kena angin, dinginnya bukan main, gitu. Walaupun mungkin udara sekitar 10 derajat, 8 derajat, atau 5 derajat, ini dinginnya bukan main. Karena kita tidak pernah berhadapan dengan suhu seperti itu. Betul. Pada saat ini kaku, ini sama sekali tidak bisa bergerak. Pada saat ini tidak bisa bergerak, konsentrasi dia mengendalikan motor tidak akan bergerak. Dan itu sangat membahayakan. Nah, itulah sebetulnya perlengkapan yang harus sangat dibutuhkan selain helm yang benar. Sangat menarik. Kami punya pengalaman pada saat pertama sekali riding di New Zealand. Kecepatan di situ maksimal hanya 110 km per jam. Karena begitu jalan tuh enak banget, enak banget. Dan
Orang di sana asal patuh dengan ketentuan rambu-rambu lalu lintas pasti selamat. Iya, iya. Wah, rekan saya ini udah geber 170 km kan, shoot, papasan dikejar sama polisi. Berhenti ya. Polisinya langsung mukanya udah muka angkel, gitu polisinya. Iya. Biasa kita di sini kan kalau dikatakan ditangkap polisi, kita kan sambil ketawa-ketawa. Polisinya pun bingung. Akhirnya terbawa ketawa-ketawa dan difoto, tapi tetap dia denda tetap. Tapi ketawa-ketawa begitu. Aneh nih orang-orang ini. Nah itu kita bayar. Pengalaman dari situ terus tahu bahwa kita tidak boleh seperti itu. Kemudian jalan-jalan itu begitu indah dan sangat tertib mengatur supaya keselamatan itu diutamakan. Kalau kita punya ketemu belokan di depan, dia sudah memberikan peringatan. Kecepatan harus 45 kilo. Kita ikuti sih 45, nggak mungkin itu yang namanya tekor, belok itu. Nggak ada cerita tekor. Kalau kita patuh tuh ya. Nanti ada belokan yang hanya turun 65 kilo. Kemudian tambah lagi ke belokan berikutnya 45, terus 35. Itu patuh aja itu. Kita nggak akan tekor. Begitu mereka sampai mengatur lalu lintas. Dan di negeri itu memang sangat tertib ya, membuat jalannya saja sudah benar, gitu ya. Membuat jalan tuh benar gitu ya, nggak ada jalan yang nabrak lagi ke sana kan tanah orang nggak belokan patah, nggak ada. Biasa. Jadi betul-betul indah. Setelah kita bisa menikmatinya, kita mudah menjalannya di rute itu sangat nyaman. Jadi pada kesempatan ini bukan saya juga mempromosikan, ayo riding di New Zealand, bukan itu. Menarik Pak. Berarti di sini mungkin dari pengalaman itu ya, dengan Harley Davidson kita bisa sebagai bikers bisa lebih mengenal lagi ya. Kenapa Harley itu dengan walaupun memang teknologinya nggak seperti motor yang lain yang lebih modern gitu ya, masih konvensional. Dengan bobot yang berat, torsi yang besar, jadi vibration, sound, and torque katanya kan. Tiga itu yang istimewanya. Nah, di balik itu yang Bapak rasakan ketika merasakan motor ini, brand ini, kemudian terutama ketika experience di luar negeri, apa yang spesifik Pak? Yang bisa dibuktikan? Begini, ini akhirnya jadi cerita tentang riding di luar negeri ya. Apa sedikit? Kira-kira begitu. Itu pengalaman saya sangat sedikit begitu ya. Tapi begini, saya pernah riding di Norwegia. Norwegia itu adalah negara yang sangat peduli terhadap lingkungan. Gitu ya. Karena Norway ini lahan yang dimilikinya itu hanya 3% yang bisa untuk dijadikan lahan pertanian dan lahan peternakan. Selebihnya hanya batu, gunung dan sebagainya. Terus dia hidup bagaimana dari listriknya? Dia dari air, air terjun. Kemudian saya berpikir, airnya dari mana? Hutan aja kagak ada. Pikiran kita kan air dari hutan, terus mengalir, terus ada sungai, lalu kita bikin bendungan. Mereka tidak seperti itu. Jadi air itu dia dapat dari es, dari geyser. Geysernya itu dia mencair pada musim itu terus. Nah ini yang ngalir airnya dari batu-batu. Ini yang digunakan. Apabila itu, apabila itu tidak punya, ya sudah celaka dia. Apa hubungannya dengan itu? Dia sama sekali tidak merusak alam. Tidak merusak alam. Contohnya, kalau dia membuat jalan, dia ada jalan berapapun dia tidak akan namanya membelah gunung. Gunung tuh potong dibelah gitu pakai jalan enggak, tapi diterobos bikin tunnel. Tunnel ya. Bikin tunnel. Bahkan di Norwegia itu ada tunnel panjangnya 24 km. Dan tunnel itu diklaim oleh mereka adalah tunnel terpanjang di dunia untuk kepentingan umum. Kalau untuk kepentingan lain ada. Di Indonesia kita punya tunnel, kita ada 500 km. Ada di PT Freeport. Itu 500 km panjangnya tunnel itu. Tapi khusus untuk kepentingan mereka. Ini untuk kepentingan umum gitu. Nah, apa perannya? Apa yang didapat dari model jalan seperti itu dengan
Harley Davidson. Nah, iya. Gitu ya. Yes. Harley Davidson ini mungkin adalah motor yang paling berat bebannya ya. Betul. Dibandingkan dengan motor-motor lain yang sangat ringan. Nah, di saat-saat yang berat seperti itu, kita memerlukan satu apa ya namanya? Ada muncul keyakinan pada diri kita bahwa ini motor nggak mungkin. Iya, iya. Kita trust ya, dengan motor itu. Mantap betul gitu di atas iya. permukaan jalan. Nah, pada saat kita jalan di tunnel itulah terbukti. Dengan suara yang begitu keras, bahkan kita sambil main-mainkan gas, itu ada satu sensasi ya. Benar. Sensasi itu sangat berpengaruh pada meningkatkan Wah, keren. Iya. Gitu ya. Iya. Gitu. Karena kita naik di terowongan begitu kan bergema ya. Yang kedengaran kan mobil, suara mobil Iya. Kita enggak wah. Iya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, di Norwegia itu ada di tunnel itu di pertengahannya kurang lebih belasan kilometer atau 12-13 kilometer ada tempat istirahat. Oke. Di dalam tunnel itu ada tempat istirahat. Itu apa? Atlantic Ocean itu, Pak? Bukan ya? Bukan. Itu di situ. Iya. Tunnel itu kita berhenti di pinggir jalan. Kita duduk. Ini pun lampunya seperti lampu disco gitu ya, untuk menenangkan orang gitu ya. Kami istirahat untuk meningkatkan konsentrasi lagi karena kita masih punya 12 km lagi gitu. Istirahat di situ. Masing-masing tukar pendapat di situ. Iya. Enak ya, kita berpapasan dengan truk besar pun Harley Davidson mantap. Nggak ada goyang sama sekali gitu. Di situ udah makin pede, bener. Kita milih Harley Davidson itu bener. Iya. Gitu. Nah, sampailah di sana, indah sekali. Kemudian di Norway juga, di Norway itu yang seperti Anda katakan, ada yang disebut dengan Atlantic Ocean. Iya. Nah itu. Itu adalah jalan di atas Atlantik, lautan Atlantik, yang menghubungkan antara satu pulau atol, Pulau Karang dengan Pulau Karang. Ini tidak panjang banget, nggak sampai 5 km, mungkin 5 km lah sekitar. Jadi ada pulau, jembatan, jembatan lagi, di atas laut. Gitu ya. Kalau pernah melihat ada jalan yang kelihatan tujuan, betul. Kelihatan lagi ujungnya ke mana? Ah itu salah satu jembatan. Iya. Itu menarik juga. Iya. Sangat asik. Kita di atas laut Atlantik. Ombak yang begitu besar, terus kadang-kadang dia memecahkan ombak itu sampai dengan nyembur ke jalan. Wah itu bukan main sensasi. Kira-kira mereka yakin betul, atau kami yakin betul bahwa kalau misalnya tidak menggunakan Harley Davidson, mungkin bisa motor itu bisa goyang gitu. Karena sedikit saja kita tidak yakin dengan itu. Tetapi kalau pakai Harley Davidson itu mantap. Iya. Kemudian pada posisi yang jalan seperti itu, ada satu posisi jalan yang sangat sulit menurut saya. Itu adalah pada saat kita menuju suatu tempat yang namanya Geiranger. Itu dari ketinggian 1.500 meter sampai dengan ke 0 karena bukan laut. Itu jalan itu kalau kita di Indonesia punya yang namanya kelok 4 itu belum apa-apa itu gitu ya. Ini 200 meter belok ekstrim ya, patah banget. Beloknya patah banget sampai dengan ke kilometer 0, ke ketinggian 0. Itu sangat melelahkan buat saya. Tapi sampai selesai juga di situ. Nah, Harley Davidson pun dalam keadaan katakan motor yang berat mampu dia menempuh jalan yang berat. Gitu ya. Iya. Gitu. Nah begitu pada saat turun, pada saat keluar dari Geiranger pilihan jalan tidak ada lagi ya naik. Itu pun naik juga begitu. Jadi kami yakin betul bahwa ini adalah motor yang Harley Davidson itu betul-betul enak. Iya. Tapi kalau misalnya diajak oleh rekan saya, yuk kita ke Himalaya, ya nggak bisa. Beda lagi, Pak. Iya. Harus pakai Pan Amerika. Harus pakai Royal Enfield. Iya. Sampai Royal Enfield itu mengeluarkan tipe Himalaya. Iya. Spesial. Itu contohnya. Tapi pada jalan-jalannya itu sangat sangat membuat kita percaya. Iya. Oke. Artinya ketika menggunakan Harley Davidson dengan cuaca atau jalanan yang ekstrim sekalipun bisa dilalui, dan kita pun akhirnya manner kita berkendara pun akhirnya terbawa harus selalu mengikuti apa yang dimauin oleh harus
menyeimbangkan dengan motornya kan. Akhirnya kita harus tertib seperti tadi yang Bapak katakan, bagaimana mengatur kecepatan, performa kita juga harus bisa stabil, terus kesabaran segala macamnya ya. Oke, menarik.